Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatal lillahi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatan manafal qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu bihi maitana fikratin. Tiada sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati atau jiwa seperti halnya uzlah. Pas uzlah di mana hati jiwa dapat masuk dalam medan tafakkur. Ini kalau kita berpikir sambil ngebleng atau uzlah di kamar, di masjid, atau di gua, lebih banyak berpikir masuk medan tafakkur dengan uzlah, banyak manfaat pada hati. Atau kalau teruskan kita berpikir uzlah dari masih wallah, ya berpikir-pikir tapi sepi dari Allah, selain Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati bisa bercahaya sedangkan segala yang ada masih melekat di dalamnya. Hati tidak bisa beling atau padang selama hati itu selalu mengingat-ingat makhluk, mengingat, meyakini bahwa makhluk itu dapat menguntungkan atau merugikan, dapat memberi manfaat atau membahayakan. Selama hati senantiasa menjagakan, mengandalkan pada makhluk dalam segala hal, selama hati masih terpengaruh, terkintil-kintil pada makhluk, hati begitu itu tidak dapat bersih, bebas dan bercahaya. Artinya senantiasa terpengaruh dan ditahan oleh makhluk. Kaifa yadhalu illallah wa qabbalu bi syahwatihi. Dan apakah mungkin hati dapat sowan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih dikuasai oleh nafsunya? Hati yang senantiasa nuruti kepada nafsunya tidak bisa sowan di hadapan Allah Ta'ala. Hati kalau tidak bening, tidak bersih dari terpengaruh oleh makhluk, otomatis dia selalu tunduk kalah dengan kehendak nafsunya. Am kaya yarhalu ilallah wa qabbalu bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa walam
natatahhar min janabati ghafarati. Apakah mungkin dapat diharapkan sowan, dapat diharapkan bisa sowan ke hadirat Allah hati yang belum suci dari junub kelalaiannya, masih selalu nuruti nafsunya. Fakama yumna'ul junubu min dukhulihi al-masjidah kadzalika yumna'u man istaulat alaihi al-ghaflah min dukhuli hadratillah. Sebagaimana orang yang masih hadas junub tidak boleh masuk di dalam masjid, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Demikian juga orang yang masih dikuasai oleh nafsunya, masih terpengaruh kepada memandang makhluk, dilarang sowan ke hadirat Allah Ta'ala. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kita masih terpengaruh oleh makhlukkah atau tidak? Mari kita adakan koreksi. Kalau masih terpengaruh berarti butek hati kita, belum bersih. Kalau hati tidak bersih otomatis senantiasa dikuasai oleh nafsu. Kalau hati dikuasai oleh nafsu otomatis tidak bisa sowan ke hadapan Tuhan barat. Jadi jadi hati yang bisa sowan menghadap kepada Tuhan ialah hati yang tidak melupakan Tuhan. Hati tidak lupa kepada Tuhan, yaitu hati yang tidak terpengaruh oleh nafsu. Hati yang tidak terpengaruh oleh nafsu, yaitu hati yang tidak terpengaruh oleh makhluk. Kalau hati masih terpengaruh oleh makhluk, terpengaruh dengan takut atau mengharap, itu namanya hati masih dikuasai oleh makhluk. Memandang itu makhluk bermanfaat, itu membahayakan, itu merugikan, itu berarti terpengaruh oleh si makhluk itu. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau keadaan hati kita selama kita menghadapi segala sesuatu, terpengaruh oleh segala sesuatu atau tidak. Mari kita tinjau. Kalau kita terpengaruh oleh segala sesuatu yang kita hadapi, itu berarti kita dikuasai oleh segala sesuatu yang kita hadapi. Ini menguntungkan, ini merugikan, ini pahit, ini manis, dan sebagainya, moral atau material, masih terpengaruh oleh segalanya itu. Itu namanya ya terpengaruh. Kalau terpengaruh berarti dikuasai oleh impelas nafsu. Otomatis tidak bisa sowan menghadap kepada Tuhan para. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau pribadi kita masing-masing. Ilmiah gampang, hanya sekian kata. Tapi sekalipun ilmiah gampang, dalam praktek hati kita, mari kita tinjau. Ketika kita merasakan pahit atau manis, ketika mengalami untung atau rugi, mengalami senang atau gembira, atau sudah susah atau sedih, mengalami takut atau berani mengalami ya segala keadaan yang kita alami, lahiriah dan batiniah, ke dalam atau keluar, moral atau material. Mari kita koreksi. Itu sudah senantiasa billahkah atau tidak? Ya, ini istilah wahidiyah. Kita oleh Allah diberi perasaan takut, oleh Allah diberi perasaan berani, oleh Allah diberi perasaan
Di saat kita mengalami bisa, tidak, susah, gembira. Nah, ini bagaimana hati kita? Nah, itu sudahkah senantiasa billah setelah gitu ya? Perasaan manis ya billah, berani, berhasil, susah, gembira, billah. Kalau tidak ada billah, disitulah berarti kita dikuasai makhluk hati kita. Ini mari kita koreksi. Kalau beriktikad merasa bahwa segala sesuatu itu tadi membahayakan, memberi manfaat atau memberi manfaat, itu berarti bahwa itu tidak ada kesadaran billah. Siapa yang membanggakan, menonjolkan usahanya, perjuangannya, itu berarti tidak billah para hadirin. Terus kita di dalam mengalami segala sesuatu, paling sedikit harus ingat billah. Kalau tidak ingat billah, itu berarti dikuasai oleh apa yang kita hadapi itu. Berarti masih butek hati kita, tidak bening, atau syirik khafi para hadirin. Merasa bahwa ada yang berkuasa selain Tuhan. Kalau apabila berarti syirik khafi. Syirik khafi adalah sesuatu dosa yang besar. Orang syirik khafi tidak billah, otomatis dia sering ujub dalam segala amaliyahnya. Ibadahnya senantiasa ujub, membanggakan, merasa punya keistimewaan, merasa mempunyai keistimewaan. Dalam satu istilah dikatakan ujub. Orang yang beramal dengan ada ujub tidak diterima dan dikecam para hadirin. Atau sekalipun kita tidak sedang melakukan amal ibadah, pas sedang tidak mengamalkan ibadah atau perbuatan, sekalipun tidak merupakan suatu perbuatan atau ibadah, itu namanya menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan suatu kesempatan atau hal-hal yang tidak diperkenankan, atau istilah lain tidak mensyukuri kepada nikmat Tuhan para hadirin. Dia tidak menyadari bahwa mendapat nikmat berupa dapat berbuat, berarti dia menyalahgunakan nikmat. Tumpuk-tumpuk negatifnya, kesalahannya para hadirin. Dari itu para hadirin, mari kita koreksi keadaan kita. Sudahkah senantiasa tepatkah atau belum? Itu adanya koreksi atau peninjauan kembali. Kalau belum tepat, mari kita tepatkan. Mari sama-sama bertobat. Yang sudah tepat, mari terus kita tingkatkan sedapat mungkin. Terus hati yang butak, yaitu hati yang masih terpengaruh oleh suasana atau makhluk. Al-aqwan, segala yang ada, makhluk, terpengaruh takut, terpengaruh cinta, terpengaruh mengharap atau khawatir. Itu berarti hati masih butek atau gelap buta, berarti masih dikuasai oleh nafsu. Tapi hati yang bening bercahaya tidak bisa dikuasai oleh nafsu, malah sebaliknya dapat menguasai nafsu, dapat memanfaatkan nafsu untuk kendaraan menuju kebahagiaan di dunia lahiriah dan batiniah, di dunia sampai akhirat yang diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memanfaatkan nafsu untuk sowan menghadap kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita koreksi keadaan kita. Saya ingin begini dan bisa.
Ini namanya dikuasai oleh nafsu, tunduk pada nafsu. Ini kalau hati butek atau gelap, buta, selalu dikomando oleh nafsu, nuruti nafsu. Kalau begitu dia yang seperti itu, dia selalu ateis, tidak merasa bahwa Tuhanlah yang menantiasa mencipta. Billah setelah itu ya, yang senantiasa menghendaki segala sesuatu. Dalam istilah kita, orang yang bening hati, yang bening atau padang hatinya, otomatis senantiasa lillah dan billah para hadirin. Hati yang butek atau gelap atau buta, otomatis selalu nafsi binafsi. Ya, pokoknya ilmiah sudah cukup jelas dan gamblang. Tinggal bagaimana prakteknya. Itu kita masing-masing yang dapat mengukur, meneliti, ya, yang mengalami keuntungan, terutama juga kita masing-masing. Yang mengalami kerugian terutama juga kita masing-masing para hadirin. Kalau tidak ada pelaksanaan dari ilmiah tadi dengan tepat, di samping yang lain-lain juga banyak dapat akibatnya, akibat yang menguntungkan atau akibat merugikan. Mari para hadirin hadirat menaruh perhatian yang sepenuhnya di dunia ini. Kalau tidak tepat ya sekali ini, dan kalau tepat ya sekali ini. Umat manusia hidup di dunia ini dapat diibaratkan orang boro mengembara. Ya, mengembara pekerjaan ke suatu negeri atau suatu tempat pekerjaan. Pokoknya seperti ke pasar, ke sawah, atau ke perusahaan, atau ke kantor dan sebagainya. Kalau mengalami keuntungan ya sekali. Kalau rugi juga sekali. Kalau untung yang tidak bisa bertambah lagi, dan kalau rugi ya tidak bisa ditutup lagi kerugian itu pada hari. Kemudian selanjutnya hanya merupakan hasil akibat daripada keuntungan atau kerugian itu tadi. Dan saya ulangi lagi, hati yang gelap dan butek, tidak jernih, hati yang buta, yaitu hati yang terpengaruh oleh makhluk, tidak langsung mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Makan cabai misalnya pedas, minum sirup manis, hanya begitu saja, tidak ada kesadaran billah para hadirin. Itu namanya hati yang masih terpengaruh, hanya merasakan manisnya gula, hanya merasakan manisnya sambal, hanya merasakan itu juga, tidak sadar billah. Itu namanya hati dikuasai oleh nafsu. Binafsi para hadirin. Sekalipun lombok itu pedas, tapi Tuhan yang memberi rasa pedas. Jadi lombok itu satu dan pedasnya soal lain. Atau api panas, sesungguhnya yang ya bukan api yang panas, yang mengikuti panas, tapi pas itu billah. Kalau api itu panas berarti api kuasa, punya kudrat para hadirin. Padahal sifat Tuhan antara lain kudrat. Kembali kita sejenak pada pengajian hakikat aqaid pada waktu itu. Waktu masih kanak-kanak, wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Tuhan tidak sama dengan makhluknya, otomatis kalau tidak sama ya tidak sama. Pencipta dan ciptaan tentu tidak sama. Kalau Tuhan bersifat wujud, wujudnya makhluk ini sebab diwujudkan oleh Tuhan.
Kalau tidak diwujudkan Tuhan, pasti tidak wujud. Terus yang ada hanya Tuhan. Kalau lainnya Tuhan ada, ini namanya ada dua, dan ini mustahil. Begitu pula kalau dihubungkan dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya, kudrat misalnya. Kalau kudrat misalnya, karena ini yang menonjol. Apabila Tuhan punya sifat kudrat kuasa, otomatis tidak ada lainnya yang kuasa. Kalau ada kuasa lain namanya, lalu ada yang menyamai Tuhan. Iradatnya begitu juga, karep, kemauan. Kalau Tuhan punya kehendak, otomatis makhluk tidak punya kehendak. Jadi ada sesuatu itu wujud kuasa atau berkehendak itu karena diwujudkan, diberi kuasa, diberi kehendak dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya sesuatu itu sendiri tidak ada, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kehendak. Jadi orang pada waktu makan, minum dan begitu saja, makan minum begitu saja, kok begitu, itu orang yang buta mata hatinya. Kalau tidak langsung pada billah, istilah wakitiyah, namanya buta, syirik khafi. Dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Soal ini prinsip sekali, paling prinsip para. Di samping lillah juga billah. Siapa orang selama mempunyai perasaan pasti mengalami sama itu. Bilahkah atau binafsikah? Pasti mengalami. Setiap orang mengalami atau mempunyai perasaan. Setiap orang mengalami atau mempunyai perasaan. Kalau tidak bilah otomatis binafsi. Kalau tidak binafsi otomatis bilah. Mari para hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Ini soal merata, menyeluruh tanpa terkecuali. Dan ini soal pokok. Ya mudah-mudahan kita memperoleh pertolongan dari Allah Ta'ala khususnya dalam soal ini, dalam kita usaha, dalam kita berjuang. Kaifa yarju ayyaf hamata qa'iqal asrari wa wallam yatub min hawawatihi. Apakah mungkin dia dapat mengharap faham, mengerti akan rahasia-rahasia yang pelik-pelik terutama, sedangkan dia belum tobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang tidak mau tobat terutama soal dosa syirik khafi dan segala maksiat, dia selama belum tobat, belum menyesali dosa-dosanya, belum merubah sikap, dia tidak akan paham, tidak akan mengerti, tidak akan menemukan rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang-orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diridhai oleh Allah wa Rasulullah SAW, atau orang-orang yang mau tobat dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya. Dan semudahnya orang yang belum tobat dengan sungguh-sungguh, belum berubah sikap, belum membebaskan diri dari nafsunya, tidak dapat memahami, tidak dapat menemukan rahasia-rahasia seperti yang diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzil asya'u al-mazkurah mutazadatun fa inna israqil qalbi binuril iman wal yakin mudhatun lidzulmati allati istawas alaihi birrukuni ilal aghyar wal aqwan wa i'timadihi alaiha. Hal-hal yang seperti di atas berlawanan satu sama lainnya. Padangnya hati dengan cahaya keyakinan yang membaca adalah kebalikan dari gelapnya hati.
atau hati yang buta para hadirin, yang dia senantiasa dikuasai, terpengaruh oleh makhluk aghyar atau akwam yang dia jadikan iktimat atau tempat bergantung. Wal masira ilallah ta'ala biqat aqabatin nafsi mazatun lil i'tiqal fi habsil hawa wa syahwah. Dan perjalanan sowan ke hadirat Allah Ta'ala dengan memutuskan hubungan dari cengkram nafsu, berlawanan dengan yang masih berada dalam cengkraman impian nafsu. Itu sudah jelas, tidak perlu diperpanjang lagi. Terus kembali lagi, orang yang hatinya masih budak berarti tidak punya iman, atau imannya sangat tipis sekali dan dikhawatirkan sekali. Dalam keadaan yang kecil saja bisa lenyap iman itu, apalagi menghadapi ujian sedikit saja mungkin hilang iman itu. Lebih-lebih menghadapi keadaan yang berat para hadirin. Orang yang hatinya bening, padang, senantiasa sowan di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang mata hatinya gelap, selalu menjauhkan diri dari Tuhan, senantiasa lupa pada Tuhan, senantiasa linapsi binapsi. Istilah jauh dekat, istilah jauh dan dekat. Orang yang senantiasa sadar, senantiasa ingat kepada Tuhan, itu berarti dia dekat kepada Tuhan. Tapi kalau banyak lupa, selalu nafsi binafsi, berarti dia jauh dari Tuhan. Dalam buku kuliah Wahidiyah ada disebutkan, kalau tidak salah, ma kunta bi fa anta fi mahallil qurbi, wa ma kunta bika fa anta fi mahallil bu'di fahtar nafsi. Selama engkau merasa bi, sebab aku billah, selama engkau merasa billah, bi Tuhan, billah, maka engkau dalam posisi yang dekat dengan aku, Tuhan. Sebaliknya selama engkau merasa bika dengan nafsumu, maka engkau dalam keadaan yang jauh dari aku. Terserah pilih yang mana buat pribadimu. Akan menjauh dari aku Tuhan, atau ingin dekat, aku menjeromos ke dalam jurang, atau menjeromos ke dalam jurang kehancuran, atau ingin selamat di sisiku Allah Ta'ala. Terserah. Wa fa'amu taqa'iq asrar al-mustafadati minat taqwa mudaddi lil asrari alal ma'asi wal hawafati walaihil isyarati biqauli ta'ala wattaqullah wal alimukumullah. Faham atau mengerti atau dapat menggali rahasia-rahasia itu berlawanan dengan orang yang senantiasa linapsi binapsi, yang senantiasa budak hatinya, yang tidak bisa menemukan rahasia-rahasia, terutama rahasia salillah billah, rahasia orang dicipta dijadikan oleh Allah Ta'ala supaya melaksanakan liya'buduni. Orang senantiasa linafsi binafsi otomatis tidak mengetahui, tidak faham bahwa ada dia dicipta di dunia ini tidak lain kecuali hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Diberi alam semesta, tapi alam semesta disalahgunakan untuk nafsunya para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alana muslimin bil wahidiyati li rabbil. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahdina qarib ali bainana. Kalau orang sudah bebas dari nafsi binafsi, dia akan faham, akan menemukan apa yang sesungguhnya rahasia dihidupkan di dunia ini. Lain tidak hanya itu tadi, liya'budun, mengabdi kepada Tuhan Maha Pencipta.
Mengabdikan diri itu ada dua rukun, satu billah, dua lillah. Tidak mungkin disebut ibadah kalau tidak mengetahui tujuan yaitu yang diibadahi. Dan tidak mungkin ya pokoknya kesadaran dan pengabdian diri liak budun. Itu kumpulnya kesadaran diri dan ibadah. Mari itulah mari kita syukuri pada Allah. Jadi kalau orang betul-betul ibadah, mengabdikan diri, di samping melaksanakan pengabdian diri, dia bertauhid. Kalau orang bertauhid, dia melaksanakan pengabdian diri, ibadah atau dalam istilah lillah billah. Kalau orang sungguh-sungguh lillah, di samping lillah, dia billah. Kalau orang sungguh-sungguh billah, otomatis dia di samping billah juga lillah. Satu sama lain sekalipun berlainan tapi tidak dapat terpisah para. Seperti hanya lumpur terdiri dari tanah dan air. Air saja tidak dapat dikatakan lumpur. Begitu juga tanah saja tanpa air tidak dapat disebut lumpur. Dapat disebut lumpur karena ada tanah yang bercampur air, sekalipun airnya sedikit misalnya. Begitu juga lillah liyak buduni, kumpulnya lillah dan billah. Kalau hanya lillah saja atau billah saja itu tidak dapat memenuhi syarat rukunnya liyak budun itu. Pengabdian diri kepada Tuhan, istilah lain syariah dan hakikat, harus dijalankan kedua-duanya untuk dapat memenuhi liyak buduni, pengabdian diri kepada Tuhan. Dalam tingkatannya nomor satu adalah billah, sebab ini tauhid. Nomor dua lillah, pengabdian diri. Jadi boleh dikatakan akibat daripada tauhid yaitu pengabdian diri. Tauhid mengakibatkan pengabdian diri. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada al-kahfi. Maka barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, berbuat amal yang soleh, berbuatlah amal yang soleh, dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu di dalam peribadatan kepada Tuhan. Umpamanya dalam Al-Quran soal tauhid, sebab ibadah adalah buah atau akibat daripada tauhid. Adapun lillah saja belum billah atau billah saja belum melaksanakan lillah, itu namanya ibadah yang belum sempurna. Lillah billah sekalipun lain-lain bidang tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepadamu. Menurut kata bahasa kalimah wa yu'allimukumullah bukan jawab atau bukan hubungan seperti dalam kitab tafsir biasa, tapi bagi ahli kesadaran, ahli tasawuf, ini hubungan sebagai isyarah, tapi memang tidak ada hubungan antara wattaqullah dan wa yu'allimukumullah atau wattaqullah, dan takutlah kamu semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan kamu semua diberi ilmu atau pelajaran oleh Allah. Di sini disyaratkan, disyaratkan ada dalamnya. Jadi ahli tasawuf atau ahli kesadaran tadi mengambil arti dari redaksi begitu saja, tapi diambil isyarah yang terkandung di dalamnya. Sebab kalau diambil dari lahirnya itu diredaksi tidak menjadi cocok karena bukan hubungan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Terkadang ada yang salah baca,
wa yu'allimukumullahu, menjadi jawab dari wattaqullah. Dalam qiraah ya boleh dibaca wa yu'allimukumullah, dan artinya menjadi jawab dari wattaqullah. Dalam qiraah ya boleh dibaca wa yu'allimukumullah, artinya menjadi dan takutlah kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kamu semua. Tapi sesungguhnya dalam Al-Quran bukan begitu yang dimaksudkan. Lalu apa yang dimaksud firman yang demikian itu? Yaitu tadi untuk isyarah, mengandung isyarah, jadi perlu diambil tidak lahir saja, tapi dari isyarah, dari batinnya. Dan yang menguatkan adanya isyarah itu ialah sebuah hadis Rasulullah SAW, man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan, mempraktekkan kebaikan yang telah diketahui, otomatis atau pasti Allah memberikan ilmu suatu yang belum diketahuinya. Jadi kebaikan-kebaikan yang belum diketahui ilmunya, belum diketahui teorinya. Ya alhamdulillah, di antara saudara pengamal Wahidiyah, ya maaf kurang pengetahuannya, setelah mempeng dan menerapkan sedapat mungkin cara-cara yang digariskan, alhamdulillah tanpa diusahakan atau malah tanpa diduga, dia mendapat ilmiahnya yang penting dan banyak. Alhamdulillah, banyak saudara pengamal Wahidiyah yang mengalami seperti itu. Ternyata sederek yang kurang pengetahuan setelah mempeng mujahadah dan usaha menerapkan ajaran Wahidiyah, alhamdulillah diberi ilmiahnya yang sangat berharga, terutama pengalaman yang hubungan soal kesadaran pada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di luar perhitungan dan luar kemampuan usaha ta'allum atau belajar atau mengaji, ya pokoknya di luar dugaan dan di luar perhitungan. Sekali lagi alhamdulillah, barangkali sekalipun tidak sama bentuk dan presentasi, banyak sedikitnya, insya Allah semua pengamal Wahidiyah diparingi ilmiah dari amal-amal ibadah yang lain-lain. Sekalipun satu sama lain tidak sama bentuknya atau banyaknya, sedikitnya, tapi dalam garis besarnya insya Allah semua diparingi. Wa kul wahidin min hadhil arba'ah sabun fima ba'dahu. Ini mengulangi keterangan-keterangan sebelumnya. Terus dauh-dauh yang pertama tadi disusul dengan dauh-dauh sesudahnya sebagai akibat dari yang pertama tadi. Insya Allah semuanya itu sudah cukup jelas, dan nanti akan menyusul dauh-dauh musannaf mengenai keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Tuhan. Selain Tuhan tidak ada. Nanti ada pengajian yang akan datang, insya Allah diterangkan kalau kita betul-betul menerapkan ilah bila, otomatis akan dapat mengerti dan menerapkan pelajaran-pelajaran yang akan datang nanti. Hanya Allah tak yang ada, lainnya tidak ada. Adanya ada itu hanya imitasi atau bayangan. Terusnya, para hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari para hadirat, kita sekarang ini kita koreksi
Kalau kita diberi kebaikan, selama kita belum syukur, mari sekarang kita syukuri barakatnya. Yang kurang tepat sekarang ini kita taubati, kita istighfari barakatnya. Di samping mohon ampun untuk anak cucu kita yang sebenarnya, saudara kita, tetangga kita, bangsa, umat manusia semuanya barakatnya. Mari barakatnya doa kita. Mari tugas kita jangan lupa. Oh, Nabi kita adalah rahmatan alamin. Bagaimana dengan kita? Sudah kita berjalan di bawah beliau rahmatan alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita ada doa Allah barik fima khalaqta wal bada. Kalau kita sebagai khalifah Allah selama ini sama sekali masih jauh sekali, bahkan belum melaksanakan apa-apa walaupun doa. Alhamdulillah doa Allah barik ma khalaqta. Selama ini kita sebagai penduduk suatu negara, sebagai bangsa pada suatu negara dan kepulauan yang indah Indonesia ini, memiliki falsafah Pancasila. Setelah pertama Tuhan yang Maha Esa, negeri yang indah para hadirin. Sudahkah kita berbuat untuk negeri tercinta kita para hadirin? Alhamdulillah Allah berikan doa wa fi hadzal baldah para hadirin. Selama ini kita umat Nabi yang bercontoh semua manusia, kafatan linas, Bani Adam semuanya. Sudah kita berjuang untuk bersama manusianya. Alhamdulillah kita oleh Allah diberi kenikmatan doa. Wa ja'al ana muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Dengan sungguh pada Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah. Wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyati. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya mudah para hadirin kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, dapat mensyukuri sebagai yang dirancang sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat Nabi rahmatan alamin, sebagai satu negara yang bersyukur untuk negeri tercintanya para hadirin. Dan mari kita tidak lama akan ada pesta demokrasi. Kita doakan negeri tercinta ini para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawahdina qarib ali bainana ya Rabb. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil. Al-Fatihah. Para hadirin, mari sekelar doa kita, mari kita tinjau. Misalkan doa istighfar habis sholat, kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Di sana, mari kita tambahi doa yang sangat dibutuhkan sebagai kondisi kita, yaitu keberanian kita untuk semua Bani Adam para hadirin. Kita doakan dalam bahasa Jawa untuk alam semesta. Ya, jangan sampai kita doa kebaikan untuk diri sendiri, ya sudah baik. Tapi mari anak cucu kita, teman kita, saudara kita, tangga kita, bangsa kita, umat manusia, alam semesta para hadirin. Itu Nabi kita para hadirin. Kalau terpaksa mungkin ada yang belum ada mujadahnya, yang tidak ada mujadahnya, mungkin kan suatu hal tidak ada mujadahnya. Mari kita tambahi beberapa kata dengan bahasa perasaan boleh, bahasa redaksi bahasa Jawa boleh, untuk maksudnya untuk alamin Allah beri makhluk walil badah, untuk pada semuanya ya Rabbana pamannya. Mungkin untuk pendidikan iman tauhid mohon seperti antur kafir ya bahasa jasa singkat ya. Mudah-mudahan mari kita saling memaafkan saudara yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian akad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesana kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian.
Waktu dan tempat kami persilakan jamaah Waidah Pusat.